Mimpi pemain keturunan Korea Selatan akhirnya terjawab. Bima Sakti konfirmasi kedatangan pemain diaspora tambahan. Ex pemain andalan beri pesan penting untuk pemain timnas. Mengharukan, Saint Patinama beri sinyal perpisahan. Usai menyapu bersih 3 laga grup A Piala AFF U19 2023 Women, skuad Garuda Pertiwi Muda lolos ke semifinal. Pada laga final itu, skuad Garuda Pertiwi Muda dipastikan menghadapi Thailand yang berstatus sebagai juara grup C. Sedangkan juara grup B, Vietnam Putri U19 akan berhadapan dengan Myanmar Putri U19 yang merupakan runner-up terbaik. Pelatih Timnas Putri Indonesia U19 Rudy Eka sebelumnya berharap timnya akan berhadapan dengan Malaysia di babak semifinal. Namun lawan siapapun tidak menjadi masalah bagi Timnas Putri Indonesia U19. Laga semifinal ini akan digelar pada hari Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Jakabaring Palembang. Sebanyak 34 pemain telah dipanggil Bima Sakti untuk menjalani pemusatan latihan jelang Piala Dunia U17 2023. Menariknya, Bima Sakti memanggil sejumlah nama familiar dari Timnas Indonesia U16 seperti Sultan Zaki, Muhammad Iqbal Gwijangge, Arkan Kaka, dan Nabil Ashura yang merupakan pemain Timnas U16 2022. Tidak hanya pemain lokal, pemain abroad dan keturunan juga dilibatkan. Salah satu yang mencuri perhatian adalah pemain berdarah Indonesia Korea Selatan Ji Da-bin. Dirinya akhirnya dipanggil Coach Bima untuk melakukan TC jelang Piala Dunia U17 usai menjadi pemain terbaik GIC 3. Hal itu merupakan mimpi jadi kenyataan. Sebelumnya dirinya bertekad untuk memperkuat skuad Garuda Asia di Piala Dunia U17 2023. Usai memanggil 34 pemain untuk jalani pemusatan latihan, Bima mengatakan ada beberapa pemain belum bisa hadir tepat waktu dalam TC. Namun ia maklumi karena perjalanan ke tanah air butuh waktu. Lebih lanjut, Bima Sakti mengakui masih ada sejumlah pemain diaspora lain yang bakalan dipanggil untuk dijajal kemampuannya. Sebab PSSI setidaknya memiliki 30 nama pemain keturunan atau diaspora yang database-nya diberikan ke Kemenpora. Tetapi Bima memastikan tidak asal-asalan dalam memanggil pemain keturunan. Ia butuh waktu mempelajari sang pemain agar sesuai dengan aturan di mana salah satu orang tuanya punya paspor Indonesia. Menarik untuk dinanti siapa sajakah pemain diaspora tambahan untuk memperkuat skuad Garuda Asia. Polemik terkait Stadion Internasional Jakarta atau JIS masih terus menjadi pembicaraan. Berawal dari pernyataan Menteri PUPR pasca melakukan kunjungan bersama Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI yang menyatakan bahwa rumput JIS tidak sesuai dengan standar FIFA. Stadion itu juga masuk dalam daftar venue Piala Dunia U17. Jika kita tarik ke belakang, semula JIS dibangun ternyata karena adanya permintaan dari supporter Jackmania. Meskipun di Jakarta ada stadion megah lainnya seperti Gelora Bung Karno, namun faktanya tim asal ibu kota Persija Jakarta tidak bisa dengan mudah menggunakan stadion tersebut. Bahkan yang sering terjadi, Persija harus tersisihkan ke Bogor atau Bekasi. GBK sering digunakan banyak kepentingan seperti sering digunakan untuk kegiatan politik, konser, dan kegiatan lain. Padahal GBK didesain fungsi utamanya adalah untuk event olahraga. Bek Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam menjadi salah satu pahlawan Jeonnam Dragons dalam lanjutan Liga 2 Korea pekan ke-20 ketika melawan Ansan Mangkungwa pada hari Senin kemarin. Pada laga tersebut, Asnawi Mangkualam lagi-lagi diparkir oleh pelatih Lee Jang-kwon. Ia tak dimainkan sejak awal pertandingan. Tanpa kehadiran Asnawi Mangkualam, Jeonnam Dragon justru terseok-seok. Bahkan klub Korea Selatan tersebut nyaris mengalami kekalahan. Asnawi dimasukkan pada menit ke-88 oleh pelatihnya. Pasca masuknya Asnawi, Jeonnam Dragons berhasil mencetak gol yang dicetak oleh Cho Sang-hun pada menit ke-90+4. Hasil ini sekaligus membuat Jeonnam Dragons terhindar dari kekalahan. Skor akhir 3-3 membuat Jeonnam Dragons selamat dari kekalahan. Siapa yang tak kenal Octavianus Maniani? Ya, mantan pemain Timnas Indonesia ini memberikan pesan penting untuk pemain muda Timnas Indonesia. Okto memang menjadi salah satu contoh nyata pemain sensasional yang mencuri perhatian bersama Timnas Indonesia. Namun karir sepak bolanya justru tak awet karena sejumlah faktor. Selain faktor cedera, Okto juga mengakui popularitas juga menjadi masalah utama jika seorang pesepak bola langsung cepat puas.
dengan pencapaiannya di usia yang masih muda. Pemain asal Jayapura tersebut berharap pengalaman pahitnya bisa menjadi pelajaran bagi pemain muda. Satu hal lainnya yang juga disampaikan Okto ialah memaksimalkan kesempatan bermain bersama tim nasional. Dirinya juga menambahkan bagaimanapun juga salah satu puncak karir seorang pesepak bola ialah mengantarkan prestasi terbaik untuk tim nasional di level internasional. Konten kreator sekaligus streamer Wida Basudara akan menggelar penggalangan dana untuk ex-kiper timnas Indonesia Kurnia Mega. Acara penggalangan dana itu akan dilakukan melalui platform penggalang dana. Acara penggalangan dana untuk ex-kiper timnas Indonesia Kurnia Mega akan dilakukan pada hari Selasa hari ini. Wida bersaudara mengaku juga akan memberikan donasi dari uang pribadinya sebesar 50 juta rupiah. Hal itu ia konfirmasi melalui akun resmi pribadinya. Tak lupa dirinya pun mengajak warganet untuk berlomba-lomba berdonasi. Kontrak Saint Patinama bersama Viking FK berakhir pada Desember 2023 mendatang. Dengan sebab itu, Viking FK memasukkan Saint ke daftar penjualan di jendela transfer musim panas ini. Kini Saint sudah memberikan sinyal akan meninggalkan klub asal Norwegia itu. Dilansir dari footballzone.nl, pemain berdarah Jawa itu pun menceritakan kenang-kenangannya selama merumput di Norwegia. Patinama sendiri dikabarkan tengah diminati klub-klub asing. Dirumorkan bahwa Viking FK menargetkan Patinama mendapatkan klub baru sebelum Agustus 2023. Terbaru dirinya dikaitkan dengan klub yang dimiliki Zlatan Ibrahimovic, Hammarby IF. Menarik untuk dinanti kemana langkah Saint Patinama selanjutnya.